Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu dan mensaku yang kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Miftahul Jannah Medland. Alhamdulillah bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Syekh Muhammad Jabir dan Ustadz Zaki Mirza. Dalam kesempatan episode kali ini kita akan mengangkat tema tentang sejarah dan keutamaan bulan suci Ramadan. Untuk itu kami undang Anda pemirsa yang ada di rumah untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang kami hormati, kami muliakan sahabat kami Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Agun dan jamaah yang mulia Miftahul Jannah. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Alhamdulillah beberapa kali kita isi di Miftahul Jannah. Luar biasa pemirsa TV1 Damai Indonesiaku. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat, iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi nanti malam kita masuk bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebuah nikmat besar bagi kita diberikan umur oleh Allah sampai bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga ya Rabb kita semua pemirsa, kita ya Rabb bertemu bulan suci Ramadan dengan keadaan sihat wal afiat, iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang tadi baca dari ananda suara yang begitu indah, Masya Allah, mengenai puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Artinya puasa itu bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan ada sejarah. Umat-umat terdahulu semua diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Sampai kata ulama, sejak Adam alaihi salam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua diwajibkan oleh Allah berpuasa. Walaupun berbeza, bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang kita ambil dari puasa itu, Allah mewajibkan kepada seluruh umat sejak Adam sampai zaman ini apa ya? Bahwa makhluk insan sangat membutuhkan puasa. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan manusia, Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi manusia. Karena itu Allah mewajibkan puasa. Berarti kita puasa dengan iman dan yakin bahwa puasa itu perintah Allah yang terbaik bagi tubuh kita, kesihatan jismani dan ruhani. Gak bisa kalau hidup tanpa puasa, rusak badan kita, rusak kesihatan kita, apalagi imani. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu hikmah puasa di bulan Ramadan, qal man sama Ramadana imanan wahtisaba. Iman percaya, yakin bahwa puasa itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting bagi saya. Berarti bukan hanya puasa hanya merasa beban atau berat, melainkan saya yakin bahwa puasa itu baik. Enggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kepada kita kecuali ada kebaikan di dalamnya. Baik kita tahu hikmahnya, baik nampak hikmahnya atau tidak, yakin bahwa perintah Allah itu baik bagi kita. Itu salah satunya, imanan wahtisaban, mengharapkan pahala Allah. Masih banyak hikmah puasa, masih banyak hikmah dari perintah Allah puasa di bulan Ramadan. Pendidikan, tarbiyah, iman, surga yang insya Allah setiap hari akan menyampaikan guru-guru dan ustaz para habaib jam 1 siang di Damai Indonesiaku. Karena itu pemirsa, saksikan setiap siang hari jam 1 siang insya Allah ilmu siraman ruhani bagi kita yang sangat membutuhkan di bulan suci Ramadan. Salah satunya itu yakin bahwa puasa karena penting sekali Allah menyuruh seluruh umatnya. Saya di saat ini saya ingin menyampaikan tahniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat di awal bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya di bulan suci Ramadan, di malam pertama beliau menyampaikan ucapan kepada seluruh umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal atakum syahru Ramadan. Ucapan selamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atakum syahru Ramadan. Telah datang pada kalian bulan suci Ramadan. Tanzilu fihi rahmah. Allah menurunkan rahmat seluas-luasnya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga terbuka. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Pintu-pintu neraka tertutup. Wa tusaffadu fihi syayatin. Syaitan-syaitan diikat, dibelenggu di bulan suci Ramadan. Wa yunadil munadi. Ada panggilan di bulan suci Ramadan. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Ya baghiyal khair, hai orang yang menghendaki kebaikan, mari. Hai orang yang menghendaki kebaikan, bergembiralah, inilah bulan kebaikan. Aqbil, mari. Kebaikan yang sangat indah, sangat luar biasa di bulan suci Ramadan.
Wa ya baghi asy-syarri aqsir. Hai orang yang menghendaki keburukan, tahan, berhentilah di bulan suci Ramadan. Yang biasa melakukan dosa, maksiat, berhentilah, stop di bulan suci Ramadan. Fiha laylah, di dalam bulan Ramadan ada satu malam, yakni malam Lailatul Qadr. Man hurimaha faqad hurim. Paling buruk seorang yang terhalangi kebaikan di bulan suci Ramadan. Karena itu saudara, dimulai bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama niat dan azam menjadikan bulan suci Ramadan ini bulan yang terbaik. Niat dan azam berubah diri menjadi hamba lebih baik di bulan suci Ramadan. Nanti malam baca doa ini yang biasa Nabi SAW membaca doa ketika melihat hilal Ramadan, mulai bulan suci Ramadan. Allahumma, sebenarnya doa itu bukan hanya untuk bulan suci Ramadan, tetapi setiap bulan ketika Nabi SAW melihat hilalnya, beliau membaca doa ini, harapan besar kebaikan yang ada di bulan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbuka Allah. Ayo kita sama-sama pemirsa boleh ikut. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله. Sudah hafal belum? Belum. Berarti perlu lanjut lagi. Mohon maaf Ustaz, kita lanjut lagi 10 menit lagi, boleh enggak? Jangan, iklan dulu kita. Waktunya. Udah, itu saja cukup, insyaallah banyak. Iya, baca doa di awal bulan Ramadan, harapan ya Allah jadikan bulan ini membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, wat taufiq. Ya Allah berikan taufik lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Sekali saja, mohon maaf saya ulangi lagi sendiri. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa Rabbukallah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Syekh, dan insya Allah bagi pemirsa yang ingin tadi menghafal doa tadi, insya Allah tayangan hari ini akan segera kita tayangkan, yaitu di channel YouTube Religiwan. Jadi Anda bisa menyaksikannya kembali. Baik, itulah tadi sebuah nasihat bagi kita betapa Allah sang pencipta makhluk paling tahu tabiat makhluknya yang setiap saat berpotensi melakukan dosa. Maka Allah dalam 1 tahun menyediakan 1 bulan yang amat istimewa yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Insya Allah Ustadz Zaki Mirza akan membahasnya berkaitan dengan keistimewaan bulan suci Ramadan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Saku, dan selanjutnya dalam segmentasi berikut ini Ustadz Zaki Mirza akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan keistimewaan bulan suci Ramadan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kami muliakan guru kami tercinta Syekh Muhammad Jabir, mudah-mudahan Allah selalu sehat walafiatkan beliau. Allah berkahkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Abang saya
Mas Agung Izul Haq, ayahanda ibunda jamaah Masjid Miftahul Jannah. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Rasa-rasanya Allah mengabulkan doa kita. Semenjak 2 bulan sebelum masuk Ramadan, kita sudah sering berdoa. Apa doanya? Bapak Ibu hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Mentang-mentang besok mau puasa, udah makan aja. Ini saya curiga nih, pakai masker, antara diem mulutnya jangan-jangan lagi ngunyah cilok kayaknya ini. Persiapan besok mau puasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Alhamdulillah diijabah pemirsa doa kita. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab, berkahkan kami di bulan Sya'ban, yang nanti malam Allah akan kabulkan doa kita, wa balighna Ramadan, sampai kita insya Allah pada bulan yang penuh dengan kemuliaan, keistimewaan, bulan yang semua kebaikan-kebaikan hamba Allah sekecil apapun Allah akan lipat gandakan berpuluh-puluh kali. Maka alhamdulillah di siang hari ini Allah masih menitipkan kita umur, usia, karena Allah ingin kita memberikan ibadah yang terbaik sepanjang bulan Ramadan. Sebaik-baiknya kita menjalani bulan Ramadan, rasa-rasanya tidak ada yang lain kecuali kita menganggap bahwa bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan terakhir yang Allah kasih untuk kita. Kalau kita menganggap seperti itu, kayaknya mustahil kita nggak mau memberikan yang terbaik. Betul nggak Ibu? Manusia kan hanya bisa memprediksi. Ya udahlah, ibadah Ramadan tahun ini seadanya aja. Kayaknya sih badan sehat, rezeki ada, Ramadan tahun depan insya Allah masih ketemu lagi. Kalau masih ketemu, betul nggak Bu? Kalau Allah nggak panjangin umur kita, ini Ramadan terakhir, penyesalan seumur hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, agama Islam ini adalah agama yang mengajarkan kita untuk tidak merusak hal apapun. Agama ini kan dari bahasa Sangsakerta ya. Dalam bahasa Islamnya ad-din, tapi dalam bahasa kita Indonesia agama. A itu tidak, gama merusak. Berarti kalau kita hamba Allah, kita tidak boleh merusak apapun. Jelas 14 abad yang lalu Allah sudah sampaikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semakin menampak kerusakan fil barri wal bahri, di darat, di lautan, itu semua karena ulah tangan kita. Ternyata yang kita rusak bukan cuma darat, bukan cuma lautan, bahkan Allah melarang kita untuk merusak diri sendiri, karena jasad fisik ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya dititipin pan kudu dijaga. Betul nggak Bu? Saya mau umroh, saya titipin mobil sama ibu 9 hari, uang bensin saya bagi. Pulang saya umroh, mobil saya ambil, setirnya oblak, bannya kempes, knalpot copot, kira-kira marah nggak saya? Marah. Kenapa Allah mewajibkan kita berpuasa? Allah ingin kita menjaga titipan Allah, tubuh kita ini Bu. Makanya ada makalah yang mengatakan as-sihhatu tajun, mahkotanya manusia itu ternyata sehat. Sekarang ibu sholat tahajud, la ilaha illallah. Kalau Rasulullah sholat tahajud kan Syekh, itu kakinya sampai bengkak karena khusyuk. Betul nggak? Jamaah Masjid Miftahul Jannah, saya yakin kalau dia tahajud juga, Masya Allah, kaki sampai bengkak. Asam urat. Kira-kira kalau asam urat tahajud enak apa kagak? Berarti ada something yang Allah mau dari puasa, keistimewaan. Maka baginda Rasulullah beliau bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Karena kita sebelum bulan Ramadan Bu, apa aja kita gares kalau kata orang Betawi. Rasulullah kan nyontohin sarapan cakep,
korma 7 butir sampai siang nggak makan lagi. Lah orang sini, la ilaha illallah, sarapan jam 7 nasi munjung. Kirain nasi doang, dalamnya ayam goreng tempe atu. Apa aja kita makan. Maka Allah mewajibkan berpuasa seperti yang Syekh kita tadi sampaikan. Allah Maha tahu. Ada satu obat yang paling mujarab untuk membuang semua racun yang ada di tubuh kita. Bahasa kerennya detoksifikasi. Maka nyambung dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kita ini tidak boleh merusak tubuh. Tadi saya sempat nanya sama Syekh kita. Aslu kulli da'in al-baradah. Sumber segala penyakit kita apa, Pak? Perut, Pak. Pak, perut. Ini perut gede-gede amat nih, Pak. Ini sumber segala penyakit. Hipertensi dari sini. Betul nggak, Bu? Stroke dari sini. Lah kalau udah masuk ke sini, kan pintu gerbangnya apa? Makan. Maka Rasulullah ingin kita menjaga titipan Allah, tubuh. Karena tubuh ini adalah modal utama kita dalam kita melaksanakan ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam agama Islam diklasifikasi beberapa orang yang berhak mendapatkan trofi. Tahu trofi ya, Bu? Medali. Kemarin kita baru rame-rame, walaupun lihat cuma di TV, nonton MotoGP. Di mana itu, Pak? Apal banget ya. Di Mandalika. Setiap perlombaan tuh pasti ada juara 1, 2, 3. Ada yang dapat perunggu, perak sama emas. Jangankan MotoGP, balap karung juga begitu, Pak. Maka bulan puasa ini bulan kita berlomba-lomba mendapatkan trofi. Trofi emas, perunggu, perak. Juara 1, 3, 2 atau 1, 2, 3. Lalu sebenarnya siapa orang yang akan mendapatkan perunggu saja? Juara ketiga, orang yang puasanya cuma nahan lapar ame aus doang. Lapar, aus. Itu juga, Bu, hari ke-1, hari kedua berat rasanya ya. Temen saya curhat, ya Allah Ustadz, hari pertama kalau puasa, saya kalau naik motor ngapa ya, settingan motor saya maunya belok kiri mulu ke warteg. Lah nggak tahu tuh settingan motor apa settingan perutnya kan. Yang kedua, siapa yang mendapatkan perak? Orang yang nggak cuma nahan lapar sama haus. Ini puasanya orang yang tidak hanya berlapar-lapar, berhaus, tapi dia menahan pikiran, lisan juga tulisannya. Pikirannya dia perbanyak husnuzon, baik sangka. Lisannya dia jauhi dari ghibah dan fitnah. Tulisannya nggak mau sembarang komen. Ibu jangan masuk ke dalam golongan-golongan netizen yang maha benar dengan segala komennya. Jaga lisan, jaga tulisan. Siapa yang mendapatkan emas? Yang mendapatkan emas, trofi emas adalah dia hamba Allah. Menahan lapar, menahan haus, menahan suuzon dalam pikirannya. Kemudian menahan lisan dan tulisannya. Dan yang pasti dia menahan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Iri, dengki, dendam kesumat, susah memaafkan dan lain sebagainya. Kita mau dapat trofi yang mana? Semua kembali kepada kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz Zaki, dan itulah tadi pemirsa dirahmati Allah, 2 mukadimah yang insya Allah nanti menjadi panduan bagi kita untuk memperdalam tema kita tentang manfaat dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema tentang keistimewaan bulan suci Ramadan, dan kita akan segera mendengarkan jawaban-jawaban dari guru kita untuk 3 segmen yang telah kami siapkan. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Ibnu Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Salman dari Masjid Taklim Ar-Raudhah Medland Menteng. Izin bertanya kepada Syekh Muhammad Jabir atau Ustadz Zaki Mirza terkait bagaimana Nabi memberikan contoh dalam mengajak anak kecil untuk berpuasa, Pak. Kan kalau orang tua dulu itu biasa ngajaknya puasa beduk. Kalau zaman Nabi itu bagaimana gitu? Apakah puasa anak kecil itu diajarkan dulu sampai beduk atau bagaimana? Karena untuk anak menyukai puasa itu kan tidak gampang. Yeah. Karena tadi kan urusan perut itu anak kecil berbeda gitu. Itu saja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya Muhammad terlebih dahulu untuk menjawabnya. Ya, silakan jawab Ustaz. Kalau saya nggak bisa karena puasa beduk itu nggak ngerti ya. Di Saudi nggak ada puasa beduk. Jadi beduk sih, bukan puasa buduk, bukan. Apa itu? Iya. Puasa beduk tuh puasa orang dulu ya. Puasa setengah hari. Iya. Ada di Saudi namanya puasa burung. Kan burungnya perutnya kecil. Iya, dari pagi siang udah buka, silakan bebas. Ya, itu ya bagi orang tua itu bulan puasa itu sangat luar biasa mendidik anak-anak kita. Bukan hanya untuk berpuasa saja, tetapi untuk seluruh ibadah-ibadah yang lain. Quran, puasa, salat. Tolong Bapak Ibu, bulan Ramadan kesempatan bagi kita mendidik anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali di bulan Ramadan, membiasakan diri membaca Al-Quran dan salat berjamaah, salat tarawih dan puasa. Yang paling utama caranya bagaimana? Caranya ayah, ibu menjadi contoh baik, teladan bagi anaknya. Ketika anak melihat ayah ibu berpuasa, tidak makan, melihat ayah ibu membaca Quran, menjaga salat, biasa anak itu mengikuti ayah dan ibu. Tapi kalau anak melihat ayah ibu main HP, suka kasih bagianlah. Itulah. Kalau melihat anak ini, mohon maaf, lihat di rumah ada yang tidak puasa, gak mungkin dia suka puasa. Karena itu, ya bisa ajarin anak ini, saya nggak makan, nggak minum. Kenapa? Puasa. Apa itu puasa? Sampaikan kepada anak-anak. Tapi ada hal penting sekali. Kalau anak kita belum balik, jangan bebankan anak-anak. Ya, walaupun anak itu mampu mau berpuasa, ya bebas. Tapi kalau mau makan silakan. Ya, jangan beban anak-anak untuk berpuasa kalau belum balik. Kalau sudah balik, wajib kita peduli dan perhatikan dengan anak-anak. Tolong Bapak Ibu, jangan sampai melihat anak itu, oh kasihan puasa sampai maghrib, kasihan, oh makan apa-apa, kasihan, itu dosa. Kalau balik itu bahaya, jangan kasihan, itu bahaya, tidak boleh tinggalkan perintah Allah. Tapi sebelum balik, ada beberapa tahun kita mendidik anak-anak kita. Itu puasa apa itu yang tadi? Beduk, ya. Beduk. Iya, bisa, tapi terus, ya. Ayah ibu, jangan tinggalkan tanggung jawab kita terhadap anak-anak. Terus jangan putus asa. Setiap hari, setiap waktu, terus kita memberikan yang terbaik. Ajarilah anak-anak puasa. Apalagi yang suka puasa sebelum Ramadan, Senin, Kamis dan lain. Pelan-pelan dan doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah yang terbaik kepada kita dan anak-anak. Menjadi anak-anak kita anak yang saleh dan saleha. Amin ya Rabbal. Nah, Syekh mungkin bisa dilengkapi pada saat zaman Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada anak-anak yang memang belum balik begitu. Apakah memang ada hadisnya? Allahu a'lam, kalau saya sendiri enggak tahu bahwa ya menyuruh anak-anak, tapi itu saja yang balik wajib dia berpuasa. Wallahu taala. Baik, Ustaz Zaki ada yang perlu ditambahkan? Yang musim di tradisi orang kita pasti ada reward, ada punishment ya. Jadi ke anak-anak itu nggak ada salahnya Bu kalau kita menjanjikan sesuatu sebagai apresiasi.
Sama kayak kita dulu kalau puasa pol. Nah, ini bahasa pol ngerti nggak Syekh nih? Nggak ngerti juga ya. Alhamdulillah banyak Full. ilmu yang saya dapat hari ini. Jadi kalau puasanya pol 30 hari dikasih sepeda. Betul. Kalau puasanya pol nanti dibeliin Quran digital. Boleh nggak? Silahkan saja Ibu. Cuman dengan catatan rewardnya pun harus yang mendidik gitu ya. Jangan nanti kalau full puasa 30 hari nanti diajak nonton 3 hari berturut-turut. Nah itu kan justru nggak bagus. Atau ada punishment, ada hukuman. Hukumannya pun jangan terlalu lebay juga gitu Bu ya. Kamu nanti kalau tidak puasa ada yang bolong 2-3 hari. Karena tadi yang saya bilang ini sudah mumayyiz, sudah balik ya. Kalau kamu nanti tidak puasa ada bolong 3 hari nanti uang jajan dikurangin. Nah ini kan satu hal yang dia menjadi terpacu dan terpicu untuk melengkapi jumlah puasanya selama 1 bulan penuh. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Zubaidah. Silakan Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subaidah dari Jamaah Majelis Taklim Jamaah Al-Mawaddah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum puasa bagi orang yang tidak sholat? Terus yang kedua, apakah ada tanda-tanda puasa yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu Zubaidah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zaki, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Ini masjid bisa berdiri kokoh, bangunan yang tinggi mewah, pencakar langit, itu karena ada pondasinya. Pondasinya adalah tiang Ibu. Kalau orang kita bilang ceker ayam. Ngerti lagi saya ceker ayam? Wah bingung lagi saya ini. Jadi itu pondasinya. Jadi sholat ini tidak bisa disamakan dengan yang lain juga. Orang yang meninggalkan sholat tidak bisa diganti dengan pahala yang lain. Baginda Rasulullah beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Hal paling pertama yang ditanya nanti di hari kiamat adalah sholat kita. Jadi ketika orang tidak sholat tapi puasanya rajin, maka ibarat bangunan ornamennya bagus tapi nggak ada tiangnya Bu. Kira-kira roboh apa kagak ya? Roboh. Bangunan bagus kita lihat, Masya Allah ini arsitekturnya cakep. 2 minggu tuh masjid roboh karena nggak ada tiangnya. Artinya puasa, orang yang melaksanakan puasa Ramadan tapi meninggalkan sholat wajib maka akan menjadi sia-sia puasanya Bu. Menguap dan tidak mendapat apa-apa. Yang begini nggak pantas boro-boro dapat medali emas, perak, perunggu. Ini dia nggak masuk kategori peserta Ramadan, nggak. Karena syarat dan ketentuannya berlaku. Apa yang wajib harus dijaga? Ya sholat 5 waktu. Maka puasa itu tidak lain untuk memperkuat dan memperindah sholat kita dengan tubuh yang sehat, perut yang tidak kekenyangan. Karena kalau orang kekenyangan Bu, Ibu buka puasa. Ya apalagi hari pertama, hari kedua, dari jam 4 tukang bakso lewat, tukang cilok lewat, semua dibeli. Lah pas sholat maghrib begak, ngantuk nggak kira-kira Bu? Ngantuk. Terawih cari yang paling dikit. Pak Ustadz yang 11 di mana Pak Ustadz? Ada nggak yang cuma 2 rakaat? Nah itu kan. Jadi hati-hati Ibu ya. Intinya bahwa memang subhanallah diperintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan ini sangat penuh dengan hikmah gitu. Baik, Syekh Muhammad tadi ada pertanyaan satu lagi. Lantas bagaimanakah tanda-tanda orang yang diterima pahala puasanya? Ya itu sebenarnya itu nanti setelah Ramadan itu jawabannya insyaAllah. Ya itu yang tadi saya sampaikan, ucapan selamat dari Rasulullah SAW di awal Ramadan. Di akhirnya, di awal kata beliau SAW, atakum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Di mana di bulan suci Ramadan Allah membuka pintu-pintu rahmat seluas-luasnya. Membuka pintu surga, pintu-pintu neraka tertutup. Di akhir hadis kata beliau sallallahu alaihi wasallam, asy-syaqi, orang yang paling buruk di bulan Ramadan yang terhalangi kebaikannya di bulan suci Ramadan. Sampai di hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam
menjawabkan doa. Nabi SAW, saudara, ini pintu sekali bagi kita semua yang bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nabi SAW suatu hari naik mimbar. Ketika beliau naik mimbar, beliau mengucapkan amin. Amin. Biasanya yang mengucapkan amin ada doa sebelumnya. Tapi ternyata enggak ada doa. Sahabat kaget. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin untuk apa ya Rasulullah? Doanya apa? Nabi SAW menjawab, barusan Jibril datang. Barusan Jibril datang. Jibril yang berdoa. Doa Jibril apa? Raghima anf man adraka Ramadan walam yughfar lah. Paling celaka, paling rugilah adalah seorang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Nabi Muhammad mengucapkan amin. Itu doa, bukan informasi. Sayyidul malaika yang berdoa, Sayyidul anbiya Muhammad SAW yang mengaminkan. Ya, karena itu bentuk sekali bagi seorang ingin berharap bagaimana di bulan suci Ramadan ibadah saya, puasa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Salah satu tandanya tenang hatinya, senang hatinya, selalu melakukan kebaikan. Doa di awal yang tadi saya sampaikan, doa di awal bulan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu rabbuna wa tarda. Ya Allah, berikan taufik untuk melaksanakan ibadah yang terbaik di bulan suci Ramadan. Bukan asal ibadah, bukan asal puasa, karena bisa saja seorang berpuasa, salat, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti selalu kita khawatir, ya Allah, terimalah doa kami. Ya Allah, terimalah puasa kami. Ya Allah, selalu berharap memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau begitu amalan kita, tenang. Itu salah satu tanda Allah menerima amal ibadah kita. Kalau Allah berikan taufik berpuasa, datang ke masjid, membaca Quran, ikut salat berjamaah, beruntunglah orang itu. InsyaAllah itu tanda Allah menerima ibadah kita. Jadi sekali lagi bisa ditegaskan tanda-tanda yang paling nyata adalah meningkatnya kualitas ketakwaan begitu ya, dan kebagusan adab begitu ya saya. Baik, insya Allah kita akan jawab pertanyaan berikutnya. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Ismail Marzuki selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Damai Indonesiaku, dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ismail Marzuki untuk menyampaikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Marzuki dari Masjid Dzikir Sholawat Ar-Raudhah dari Masjid Miftahul Jannah. Yang akan saya tanyakan berhubungan dengan niat dalam puasa, Ustaz. Yang akan saya tanyakan adalah apakah pelafatan niat dalam puasa itu termasuk wajib atau sunnah? Itu satu. Dan kalau itu wajib, apakah cukup dilakukan satu kali di malam pertama, ataukah harus dilakukan atau dibacakan setiap malam? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Zaki Mirza. Baik, harusnya Syekh ini yang nanti dilengkapin beliau. Kalau gitu saya bagian ngelengkapin aja lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang segala sesuatu dalam agama kita sudah diatur serapih mungkin, Pak. Kenapa? Karena menjadi pahala atau tidaknya itu tergantung dari niat awal. Makanya selalu niat-niat ibadah kita diakhiri dengan kalimat lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Mau puasa, habis tarawih kita baca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Karena lillahi ta'ala ini menentukan. Bahkan Imam Syafi'i di dalam mazhabnya urusan sholat itu harus dipertegas. Beda dengan pendapat mazhab yang lain. Supaya apa? Karena ketika suaranya jahar
itu memperkuat niat. Karena ada orang yang niatnya akan lebih kuat ketika didorong dengan suara. Dalam urusan puasa, maka sebaik-baiknya niat puasa yang dilakukan setiap malam sebelum kita berpuasa di esok hari. Maka kalimatnya nawaitu sauma ghadin. Ghadin itu artinya esok hari. Bagaimana kalau seandainya lupa? Ya namanya lupa boleh dibaca ketika kita mau sahur baru niat. Jadi ibu, ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau tarawih berjamaah, sampaikan bahwa sebaik-baiknya niat kita berpuasa itu selesai kita sholat tarawih. Bagaimana Ustadz kalau seandainya kita mau puasa 1 bulan, tapi niatnya cuman sekali, karena beruntun. Sama kayak gini, saya kasih ilustrasi. Bapak mau sedekah ya 5 juta, tapi sekali. Selesai. Yang Allah mau lihat itu bukan 5 jutanya. Yang Allah mau lihat keseriusan kita berbagi setiap harinya. Paham ibu ya? Ibu manggut-manggut apa terpesona melihat Syekh Muhammad Jabir ini kira-kira? Jadi yang mau Allah lihat itu keseriusan kita dalam sehari-hari. Karena memperkuat niat itu harus. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Makanya niat itu pasti untuk kebaikan. Enggak ada orang mau berbuat buruk pakai niat baik. Contoh, ada orang mau ngebegal. Nawaitu begalun lillahi ta'ala, enggak ada. Jadi harus pakai niat gitu kan. Atau orang mau ngerampok. Bapak-bapak kita mau ngerampok, yuk kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ngerampok kita dilancarkan, dimudahkan. Dimudahkan enggak dimurkai, iya Bu. Kan gitu. Nah artinya memang sebaik-baiknya puasa kita diawali dengan niat setiap hari untuk memperkuat. Bukan yang Allah mau lihat itu bukan niat satu buat semua. Kan lebih gampang Pak Ustadz. Tapi keseriusan kita memperkuat, memperbaharui. Kalimat yang lebih tepat itu memperbaharui niat. Yang susah itu memperbaharui niat. Jadi seafdol-afdolnya niat kita berpuasa yang kita baca setiap kita habis sholat tarawih menjelang besok mau berpuasa. Nah, kalau dari apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang tepat, ada yang kurang pas banget karena ada guru kita di sini, Syekh Muhammad Jabir, biar lebih melengkapi. Kalau saya bagian kulit, ini bagian dagingnya lah. Silakan Syekh Muhammad, ada yang perlu ditambahkan? Masya Allah, pas, luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, ini sebenarnya jelas dan pas luar biasa. Kesimpulannya saya menjawab, ya, yang pertama, apakah wajib setiap malam kita niat berpuasa atau cukup di awal bulan puasa? Dua-duanya boleh. Kalau di awal Ramadan, nawaitu insyaallah puasa bulan suci Ramadan. Kalau setiap malam mau niat, itu boleh, dua-duanya boleh. Menurut saya lebih baik niatkan di awal, biar kalau misal kita lupa udah termasuk niat yang pertama. Tapi setiap malam kita niat itu lebih baik lagi untuk memperbarui niat kita. Terus apakah wajib kita lafaz puasa nawaitu sauma ghadin lillahi ta'ala biasa di mana-mana atau cukup dalam hati? Dua-duanya boleh. Boleh lafaz. Ini penjelasan yang luar biasa dari Ustaz Zaki Mirza. Apa? Karena mungkin sebagian butuh menguatkan niatnya. Itu boleh. Tapi sebagian, bukan semua. Kalau saya, jujur saja, saya tidak perlu melafaz. Karena saya misal sahur. Misal bangun sahur. Ini sahur penting sekali setiap malam. Bukan karena biar enggak lapar. Bukan. Kita menjalankan sunnah Nabi SAW. Tasahharu. Beliau dalam hadis sahih kata beliau tasahharu, makan sahurlah, fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kita bangun sedang bersahur, ya, sedang makan. Sahur kenapa? Kalian tahu? Begitu jawabannya. Atau sahur karena besok puasa, itu niat. Niat itu dalam hati. Tetapi wajib kita hadirkan niat. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, Senin, Kamis atau puasa hari apa saja, misal bangun pagi, belum ada niat, belum sarapan, bisa sampai jam 9, jam 10, belum sarapan, belum minum apa-apa. Daripada saya enggak ini, saya puasa aja. Boleh. Tapi puasa wajib
tidak boleh wajib menghadirkan niat. Apakah wajib lafaz niat atau tidak? Dua-duanya boleh, insyaAllah tidak ada masalah. Beda pendapat antara ulama. Tetapi merasa ini ragu-ragu, hadirkan lafazkan niat biar lebih kuat. Kapan niatnya? Boleh ba'da tarawih berjamaah, boleh nanti sahur. Yang penting sebelum subuh mulai berpuasa sudah hadirkan niat dalam hati bahwa besok saya puasa bulan suci Ramadan. Wallahu ta'ala. Dan Ustaz Zaki, memang pertanyaan seperti ini memang selalu hadir di setiap bulan suci Ramadan. Iya, betul. Dijaharkan, disembunyikan. Artinya kan perkara niat atau tidak, Ramadan itu kan hadir setiap tahun begitu ya. Artinya semestinya kan automatically atau seperti apa ini? Ada satu kelebihan yang Syekh kita sampaikan ketika mengawali bulan Ramadan dengan niat di awal untuk sahur-sahur selama bulan Ramadan. Ini sangat beruntung bagi orang yang ketika dia belum sempat sahur lagi ajalnya tiba. Karena dia sudah niat berapa hari, Bu? Full bulan Ramadan. Niat sahurnya sudah full bulan puasa. Ternyata ajalnya tiba, ya. Udah bulan Ramadan, lagi puasa gitu ya. Itu kan nggak sempat sahur lagi. Tapi dia sudah dapat pahala yang subhanallah. Full Ramadan dia sahur, pahalanya sudah Allah berikan. Dan pertanyaan-pertanyaan bulan Ramadan itu memang banyak yang unik-unik. Misal kayak, Bu, ada seorang anak nanya sama ibunya, Bu, saya kalau keluar air mata batal apa enggak? Oh enggak nak, tenang aja, enggak batal. Emang kenapa keluar air mata? Kepedesan makan rujak, Bu. Air matanya enggak batal, rujaknya itu yang bikin batal kan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kita sikapi juga dengan bijak gitu, Mas Agung. Baik, terima kasih. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Ketika kau sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang gelap, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya. Baik, Anda kembali bersama Damai Indonesiaku dan kita akan lanjutkan lagi dalam segmentasi tanya jawab. Berikut ini kami persilakan kepada Ibu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mengobati rindu kita nih kepada Syekh Ali Jaber, Syekh Muhammad hadir di tengah-tengah kita, Ustaz Zaki. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkati sehat, amin. Zaman sekarang nih Ustaz izin bertanya nih dari Majelis Taklim Al-Mawaddah, makin marak gitu YouTuber di Facebook dan lain sebagainya. Kadang hati kita kesel karena
tidak sepaham maksudnya, menghina dengan kita punya agama dan lain sebagainya, walaupun beliau-beliau yang menghina itu adalah juga dari kaum kita juga, orang muslim. Tetapi karena hati kita kesel itu, apakah kita dalam keadaan kita puasa nih, apakah mengurangi kita punya pahala karena hati kita udah tersakiti dengan ucapan-ucapan dari mereka itu. Yang kedua, Ustaz Sasaki, mungkin Ustaz Sasaki ini lebih paham. Ibu-ibu kan misalnya nih setiap ada event-event seperti ini senangnya tuh berfoto, ya berfoto. Kemudian seperti memamerkan kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan. Itu sih niatnya mengajak ya, tetapi perasaan kok kita pasang di Facebook dan lain sebagainya itu apa yang kegiatan-kegiatan kita itu niat karena Allah mengajak, tetapi ada juga yang mengatakan gak usah juga kali dipamerkan ke seperti itu. Gimana menurut Ustaz? Baik, terima kasih Bunda. Yang pertama, Syekh Muhammad berkaitan dengan tadi kemarahan untuk masalah media sosial dan sebagainya, tapi di bulan Ramadan kita lagi puasa nih ya. Apakah sebaiknya diam atau gimana? Iya, usulan dari saya di bulan suci Ramadan kalau boleh berhenti sosial media. Iya, usahakan. Ya, jujur saja sebagaimana para mukminin mukminat, para salafus saleh ketika masuk bulan suci Ramadan mereka memberhentikan segala aktivitas kecuali aktivitas ibadah. Usahakan. Ya, ini pesan dari saya untuk seluruh jamaah pemirsa TV One, usahakan menjadikan bulan suci Ramadan ini bulan istimewa. Istimewa ibadahnya, bukan hal-hal yang lain. Karena bulan ini istimewa dari Allah. Allah memilih bulan suci Ramadan antara 12 bulan. Usahakan menjadi hamba istimewa di bulan istimewa. Jangan waktu-waktu dengan sosial media menghilangkan kebaikan yang kita biasa mengamalkan di bulan suci Ramadan. Karena banyak waktu yang buang dengan sosial media. Ya, kalau mengenai hal ini, kalaupun belum bisa ya, kalaupun belum bisa lah kita ya. Ya, itu insya Allah tidak mengurangi pahala. Kalau apa? Kalau kita kesal, ya tersinggung karena itu merasa tersakiti karena agama ya. Karena agama kita. Kita mencintai agama Allah Subhanahu wa taala. Kok kenapa itu menilai? Ya, itu insya Allah kebaikan. Itu kebaikan, tidak mengurangi pahala. Tapi kalau menonton hal-hal yang lain, kesal karena artis Korea, kasihan, ini terpisah atau apa, atau pacarannya hilang, atau enggak jadi hasil, itu dosa. Karena itu saya harap usahakan yang biasa kita lakukan sebelum bulan Ramadan diberhentikan di bulan suci Ramadan. Biasa mengamalkan amal saleh di bulan suci Ramadan. Wallahu ta'ala. Baik, selanjutnya silakan Ustaz Zaki berkaitan dengan ibu-ibu yang suka pamer, suka selfie. Ya, kalau udah ngomongin the power of emak-emak nih, udah ribet dah kita dah. Ya. Tapi yang pasti di dalam surah Al-Baqarah juz ketiga ayat 271 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ini saya baca artinya supaya ibu-ibu faham ya. Jadi nggak ada nanti yang ngebully, yang nyinyir gitu ya, minal nyinyirin wal kepoin. Nah, itu yang nggak boleh lagi puasa. Orang yang bersedekah terang-terangan itu baik, Ibu. Baik. Orang berbuat baik terang-terangan itu baik. Dan orang yang berbuat baik atau sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Jadi tidak ada baik atau buruk. Pilihannya adalah baik dan lebih baik. Namanya pilihan tergantung kepada kita masing-masing. Tapi ketika ibu berbuat baik terang-terangan, Jumat berkah, sedekah Jumat, apalah namanya itu, ibu kemudian posting, tiba-tiba ada orang dari postingan itu juga terpanggil untuk ikut bersedekah. Rasulullah berpesan, wa qala Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama persis dengan orang yang berbuat baik. Itu baru nunjukin. Tapi bukan berarti terus ibu nunjukin doang nggak berbuat baik. Pahalanya dua, nunjukin dapat, kemudian berbuat baik kita tambah lagi jadi double. Nah, contoh masalah postingan Jumat berkah, silahkan, tapi harus ada kalimat hikmah
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Niat kita tuh pengen orang kembali ke Allah, bersedekah, berbuat baik lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Lewat postingan itu, maka yang diposting adalah kata-kata hikmah, captionnya, omongannya. Yang rawan itu ketika ibu-ibu Jumat berkah ngasih nasi kotak yang di zoom bagian jari yang gak ada absen dari cincin. Ngasih, assalamualaikum bu, ya ini ada Jumat berkah ya bu ya, itu di zoom gitu. Nah ini yang gak boleh, yang akhirnya justru itu jadi ria dan itu dosa. Tapi ketika ibu imbangi dengan kalimat ajakan, ayo besti-besti, kan gitu lagi rame ya bu. Besti-besti kita sedekah yuk, Jumat berkah buat apa sih, harta gak dibawa mati. Itu cakep. Maka pahala kita menunjukkan kebaikan sama dengan orang yang berbuat baik saat itu. Gitu ibu ya. Jadi pada intinya pada niatnya begitu kan. Niat, betul. Ini tambahan dari saya. Siap. Hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Sebelum mengambil foto, ini kegiatan kami di masjid, di majelis ta'lim. Alhamdulillah, niat kita apa? Menajak. Niat kita apa? Pamer. Itu bahaya. Berarti tergantung niat. Kalau niat lillahi ta'ala, bismillah, gas. Betul gas. Gaskan. Ya, Gaskan sih. Ya. Tapi ibu-ibu tisti apa itu? Besti. Besti. Nggak ngerti saya. Ini pulang-pulang saya gaul kayaknya. Tapi kan memang berurusan dengan niat ini ada ayat yang lain mengatakan wabini amati rabbika faqaddits, tapi tidak berniat untuk memamerkan. Betul. Kan? Kita harus tergantung niat. Itu tergantung niat. Kalau niat betul-betul lillahi ta'ala, apalagi yang punya tanggung jawab, misal yayasan, ya perlu diposting, ini kegiatan kami, alhamdulillah berjalan lancar, itu salah satu wajib ketua atau pengurus ya. Tetapi tambahan maaf sedikit, kalau misal jangan seluruh amal saleh kita suka posting, suka kita share. Ya ada yang posting, ada yang share, tapi usahakan ada yang sembunyi-sembunyi. Kalau pribadi, sembunyi-sembunyi. Kalau berjamaah di masjid, nggak apa-apa di-share. Tapi jangan sampai sendiri, nggak ada kebaikan sendiri. Baik. Kalau berbagi ke tetangga atau teman, jangan suka di-share. Wallahu ta'ala. Terima kasih Syekh Muhammad Ustadz Zaki Mirza yang telah berbagi ilmu dalam kesempatan kali ini, menyambut kita bersama-sama memasuki bulan suci Ramadan, tamu istimewa kita. Dan satu hal yang patut amat sangat kita syukuri adalah di tahun ini insya Allah Allah kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Bisa kita manai, ternyata Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membersihkan diri kita, dan seperti yang dijanjikan insya Allah keluar dari bulan Ramadan nanti kita seperti bayi yang baru lahir. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan kembali kami informasikan insya Allah mulai besok Damai Indonesiaku selama bulan suci Ramadan akan berpindah jam tayang, yaitu kita awali dari pukul 13 hingga pukul setengah 3 sore. Dan insya Allah besok pada hari Ahad 3 April kami akan menampilkan Habib Ahmad Al-Kaf dan Ustadz Azzari Nasution dengan tema Ramadan Bulan Taubat. Agung Zulhak dan kerabat kerja acara ini dan tentu saja pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu rabbuna wa tarda. Rabbuna wa Rabbuka Allah. Ya Allah, berikan taufik kepada kami untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya Allah, jadikan kami beserta keluarga kami menjadi orang-orang beruntung di bulan suci Ramadan. Ampunilah kami di bulan suci Ramadan. Ya Allah, Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka,
bebaskan kami, diri kami, keluarga kami dari api neraka di bulan suci Ramadan. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa salli Allahumma wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.